Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semuanya? Terima kasih masih stay di YouTube channel aku. Aduh, alhamdulillahnya sekarang udah 11.000 subscriber. Terima kasih banyak guys. Nah, enggak pakai lama-lama lagi. Di video kali ini aku mau bahas, selama aku hamil ini banyak banget yang nanyain skincare aku itu masih pakai Airtos atau enggak selama aku hamil. Jadi aku mau bahas di video kali ini. Dan aku juga mau bahas beberapa kandungan yang boleh dan tidak boleh untuk ibu hamil yang aku tahu. Langsung aja, bagi kalian yang bermampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan follow Instagram aku via Auli. Langsung aja kita ke videonya. Mohon maaf banget kalau misalkan di video ini aku sedikit lebih ngap-ngapan karena udah nggak biasa banget banyak ngomongnya, jadi kayak yang ngap banget untuk banyak ngomong. Tapi gimana guys, aku suka banget sama profesi aku yang saat ini, jadi aku tetap mau ngelanjutin YouTube channel aku dan membuat konten-konten di video YouTube channel aku. Oke guys, mulainya dulu ya guys. Ini mulainya aku akan bahas dulu beberapa yang aku tahu tentang kandungan dari beberapa yang aku tanyain. Boleh nggak sih untuk dipergunakan oleh ibu hamil dan boleh atau tidaknya yang kandungan-kandungan apa aja ya. Ini adalah pertama kalinya aku. Alhamdulillah, mudah-mudahan bagi kalian sedang mendambakan seorang anak, mudah-mudahan Allah cepat ijabah dan cepat Allah kabulkan, cepat dititipkan. Dan juga doain aku juga biar aku bisa tetap sehat, kandungan aku juga sehat. Di sini aku mau cerita sedikit. Di awal-awal hamil itu aku bener-bener sepusing itu untuk masalah skincare. Kayak yang aku harus berhenti Airtos nggak ya, terus aku harus gunain apa dong kalau misalnya aku nggak pakai Airtos, kayak gitu-gitu. Terus emang banyak banget pilihan skincare yang boleh untuk ibu hamil pada saat itu aku cari-cari gitu. Salah satunya aku sebut merek aja ya guys, ada Mama Choice, terus ada Sukin, terus ya lumayan banyak yang emang boleh dipergunakan oleh ibu hamil. Tapi guys, aku sangat-sangat takut karena ini kali pertama aku mengandung gitu. Jadi untuk menggunakan kandungan-kandungan yang emang yang biasa aku pakai untuk keseharian aku saat itu, aku takut banget. Bahkan harus pakai deodoran gak sih, terus pakai hand body nggak sih, kayak gitu-gitu. Skincare pusing lagi, mana aku baru beli skincare juga yang baru, jadi yang ini boleh nggak sih, ini boleh nggak sih, pusing banget gimana nih, aduh ya ampun. Akhirnya aku tanya lewat Halodoc. Aku akan jabarkan di sini. Aku cari lagi, seingat aku tuh yang aku nggak boleh itu yang ada kandungan hidrokinon. Kalau misalkan aku salah penyebutan, kalian bisa komen di bawah ya guys. Ada merkuri, retinol, terus AHA dan BAH, sama apa lagi ya? Itu aja sih yang aku tahu pas aku tanya di Halodoc. Nanti akan aku jabarin sini kalau misalkan kurang ya guys. Nah, makin pusing dong, AHA BAH. Terus aku cari lagi nih di YouTube channel Dokter Mita SPKK. Di situ dijelasin kalau misalkan AHA atau BAH itu boleh, tapi kalau konsentrasinya atau penggunaannya itu sedikit. Carilah produk-produk, mohon maaf nih, kita keluar dari Airtos. Aku menggunakan produk Sukin Original Hydrating Mist Toner ini karena kulit aku beruntusan dan kering. Nah, tapi beruntusan itu pas aku telusuri ternyata aku ini alergi dari makanan itu udah ngerebon. Jadi memperparah kondisi wajah aku yang tadinya emang lagi lagi kering, terus tambah alergi. Jadi parah banget, muka aku tuh super duper parah banget. Aku mengutip dari salah satu Instagram Airtos. Di sini dijelaskan kalau misalnya kalau ibu hamil itu menghindarinya itu pertama retinol, terus retinoid acid, ada palen, dan semua turunan vitamin A. Itu baiknya dihindari. Hidroquinon, pastinya hidroquinon nggak boleh. Kalau untuk penyebabnya aku nggak mau menjelaskan secara rinci karena kalian bisa cari banget di Google. Kalau kita kelebihan hidroquinon, bahkan yang kita tidak hamil aja tuh emang nggak boleh menggunakan hidroquinon maupun merkuri ya guys. Ini sih dijelaskan arbutin. Aku nggak tahu arbutin itu, baru ini aku ngeliat kalau arbutin itu ibu hamil nggak boleh. Aku nggak tahu kenapa.
Tapi di beberapa yang aku cari selain di Airtos ini, Arbutin tuh nggak pernah disebutkan gitu. Jadi ini Arbutin ada di Airtos dan aku sampai sekarang menghindari produk yang ada Arbutinnya. Jadinya seperti itu. Terus ada chemical sunscreen, ada paraben, terus SLS. Nah, SLS ini juga ada di produk Airtos. Jadi aku ada menghindari produk Airtos yang ada SLS-nya. Terus ada formaldehyde. Aduh, aku tulis aja di sini. Sama benzoyl peroxide, botox dan filler. Itu yang diklaim oleh dokter di Airtos untuk dihindari oleh ibu-ibu hamil gitu. Nah, kalau misalkan melalui dokter Mita SPKK, dokter Mita ini ada Instagram sini dan aku ngeliat di YouTube channelnya dia. Di sini dijelasin kalau misalnya yang harus dihindari oleh ibu hamil itu ada dua. Yang pertama hidroquinone, pastinya merkuri kan, terus juga sama tretinoin, turunan daripada tretinoin. Di situ kalian bisa tonton video di sini. Dan di sini kalau dokter Mita bilangnya di sini kalau untuk skincare dengan bahan aktif dewa ini boleh digunain. Pertama, azelaic acid, terus alpha hydroxide acid atau BHA, PHA, terus asam salisilat atau salicylic acid tapi 2% aja konsentrasinya, benzoyl peroxide, sulfur. Mungkin beberapa yang tadi aku sebutin mungkin konsentrasinya tidak terlalu banyak, makanya dari itu kalau misalkan kalian mau menggunakan skincare yang memang sebenarnya kita sering cari di Google, dia ini nggak boleh untuk ibu hamil, kalian bisa konsultasiin ke dokter gitu, ke dokter kulit. Terus boleh menggunakan niacinamide, terus vitamin C, vitamin E, hyaluronic acid, antioksidan dan peptides. Tuh susah nyebutnya. Sini akan aku taruh sini. Itu menurut klaimnya dari dokter Mita SPKK. Ini dokter Mita tuh menjelaskannya benar-benar kita kayak kuliah online guys. Jadi benar-benar yang tips bagaimana caranya kalian bisa tonton di bawah ini gitu. Nah, di sini dia tuh ngasih tahu juga kalau untuk sunscreennya itu yang paling aman tuh yang ada zinc oxide sama titanium dioxide, itu aman untuk digunakan oleh ibu hamil. Untuk yang chemical sunscreen tuh kayak Oxybit yang aku sebutkan di sini itu juga itu harus dihindari oleh ibu hamil. Aku suka banget pakai produk-produk dari All Perfect. Aku suka pakai serum Scarlett. Aku juga Airtos juga aku parah banget cocoknya. Jadi hampir semua produk yang aku review di YouTube channel aku tuh aku pakai dan aku cocok. Karena aku cari-cari dari kandungan-kandungan itu hampir-hampir mirip gitu. Jadi nggak ada kandungan yang asing di kulit aku gitu, karena sebelum-sebelumnya aku udah menggunakan kandungan itu di produk A atau produk B itu gitu guys ya. Walaupun aku nggak tahu konsentrasinya ini sama atau enggak, tapi setidaknya kulit aku sudah cukup mengenal dengan kandungan-kandungan yang sudah ada di beberapa skincare yang aku pakai gitu guys. Pertanyaannya adalah, kakak hamil pakai Airtos atau tidak pakai Airtos? Jawabannya adalah 50% aku tidak menggunakan Airtos. Hampir 50% atau berapa ya. Cuma nih aku sebutkan, aku tidak menggunakan Airtos. Pertama, aku nggak menggunakan lagi yang namanya sabun pencuci muka Airtos, baik yang brightening facial wash maupun yang glowing series. Aku sama sekali berhenti antara keduanya. Jadi aku nggak menggunakan itu selama aku hamil dari awal sampai saat ini. Aku nggak menggunakan itu. Yang kedua, aku nggak menggunakan yang namanya krim malam Airtos, baik yang Dermo-Night Care Whitening Cream maupun yang glowing series. Aku nggak menggunakan krim malamnya karena aku takut. Terus aku nggak menggunakan serum Airtos hampir semua kecuali niacinamide. Niacinamide yang plus, niacinamide only, dan itu aku makainya nggak sering-sering gitu. Aku makainya kayak kadang-kadang aja, apalagi ditambah kalau misalkan kulit aku lagi kering banget, aku menggunakan niacinamide. Sama astaxanthin aku menggunakan juga tapi nggak sering, kayak only beberapa kali aja dalam sebulan. Tapi aku tetap menggunakan itu. Masih mencoba serum kinclong sama glowing gel waktu itu. Sekalian juga aku ngasih tahu kan ke kalian di YouTube channel aku. Setelah itu aku masih, karena emang jarang-jarang keluar kan, jadi aku nggak menggunakan sesering itu untuk serum kinclong maupun yang glowing gel kan. Setelah aku mereview, aku udah off sampai sekarang aku nggak menggunakan kedua itu. Facial treatment Airtos, karena dia ada kandungan SLS-nya, aku
bener-bener takut, jadi aku nggak menggunakan itu. Waktu itu pernah sih aku cobain tuh di beberapa video aku, tapi aku nggak sering, kayak sekali aja. Tapi sekarang aku benar-benar nggak pernah menggunakan itu sampai sekarang. Bukan karena SLS-nya aja sih, karena dia ada bulu sikatnya yang takutnya wajah aku lagi kering banget kayak gini malah tambah kering, jadi aku off itu bener-bener sampai sekarang. Aku nggak menggunakan krim siang Airtos yang glowing series, tapi aku menggunakan produk Airtos yang CC Cream Whitening. Nah, karena di sini ada yang namanya arbutin, jadi aku takut guys. Padahal di sini sih ya cuman beberapa doang yang bilang arbutin nggak boleh ya, tapi aku di sini benar-benar off yang ini, tapi aku tetap menggunakan yang whitening CC cream yang ini nih. Aku akan taruh di sini. Jadi itu aja guys, aku bisa dibilang berhenti banget Airtos tuh semuanya enggak, tapi aku tetap menggunakan produk-produk Airtos yang aman, yang menurutku ya guys, itu lega di hati aku dan boleh gitu aku gunain. Jadi aku berhenti Airtos bukan karena aku nggak suka dan Airtos ini nggak boleh untuk ibu hamil, enggak. Tapi itu opsional banget buat kalian. Kalian bisa konsultasiin dulu ke dokter kalian. Kalau aku pribadi, aku lebih mementingkan aku off dulu deh sementara gitu kan. Dan aku menggunakan yang emang tadi sudah disebutkan boleh, dan aku gunain deh. Itu pun nggak setiap hari aku gunain, aku jarang-jarang banget karena emang pertama kita di rumah aja kan guys, terus pakai masker juga. Terus kayak sekarang aku lebih sering ke masker organik aja gitu daripada aku pakai krim. Bagi kalian yang punya pengalaman menggunakan produk Airtos hampir semuanya, kayak sabunnya, krim malamnya saat kalian hamil, kalian boleh komen di bawah, sharing sama-sama sama aku gimana. Soalnya ini aku pertama kali, jadi aku bener-bener takut banget. Padahal aku udah kangen banget pakai sabun Airtos. Aku kangen banget. Iya, tapi kalau yang Airtos yang men yang kemarin aku cobain itu aku bener-bener masih pakai 2 minggu sekali karena itu bener-bener mengangkat sel kulit mati banget. Jadi aku masih penggunaan yang itu. Itu aku kangennya tuh serum Airtos guys. Serum kinclongnya masih banyak. Hyaluronic juga baru beli. Kangen pakai krim malam. Karena yang bikin kinclong itu kan krim malamnya sama sabunnya. Jadi aduh, mudah-mudahan sih sehat, nanti kita akan menggunakan itu kembali gitu ya guys. Jadi itu aja guys, aku bilang ke kalian aku nggak 100% berhenti Airtos, dan aku akan kembali lagi kepada produk Airtos untuk ngasih tahu ke kalian review-review terbaru dari produk-produk Airtos. Padahal aku kepo banget loh, aku pengen banget nge-review serum retinolnya Airtos, tapi aku lagi hamil. Katanya sih retinolnya Airtos itu kadarnya tuh rendah, nggak terlalu tinggi, jadi sebenarnya boleh aja pas aku konsultasi. Tapi aku nggak berani, jadi mendingan aku off. Nggak deh, nanti aja next time aku akan cobain retinolnya. Itu aja guys produk Airtos yang aku gunain dan aku berhenti 100%. Untuk kalian tahu gitu ya guys. Dan ini alhamdulillahnya nggak ada reaksi yang bagaimana, alhamdulillahnya. Jadi itu aja guys. Kalau misalkan kalian menggunakan Airtos, kalian kekeh banget menggunakan Airtos, kalian bisa konsultasi ke kliniknya Airtos, ada di Jatiwaringin sama di Buaran Duren Sawit. Kalau yang lain aku nggak tahu, atau kalian bisa konsultasi melalui sosial media, Instagram, WhatsApp dan lain-lain dengan dokternya. Itu boleh banget. Itu aja guys. Bagi kalian yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan follow Instagram aku via Auli. Kalau misalkan kalian mau beli Airtos, kalian bisa beli Airtos di sini. Aku akan taruh di description box. Jangan ragu-ragu pakai produk Airtos, insya Allah aman. Packagingnya, administrasinya semuanya bagus, kandungannya juga aman. Ini aku sebutkan bukan berarti tidak aman di kalian dan tidak cocok di kalian ya. Ini adalah opsionalnya aku. Kalian punya opsional diri kalian sendiri. Kalian bisa tentuin bagaimana yang baik untuk diri kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.